Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita. Dahulu ada 3 orang dari karangan Bani Israel yang pergi berkelana. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian ada batu besar yang jatuh dari gunung dan seketika menutup pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kebaikan amal yang kalian lakukan. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah renta dan aku tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan untuk meminum air. Pada suatu ketika aku pergi mencari kayu bakar, sampai tatkala pulang aku mendapati keduanya telah tertidur lelap. Maka aku memerah susu untuk makan malamnya, namun aku dapati keduanya sudah tertidur pulas. Aku enggan untuk membangunkannya dan aku tidak mau memberikan susu tersebut pada orang lain sebelum keduanya. Sehingga aku menunggu dengan tetap memegang gelas hingga keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sementara anak-anakku merengek meminta minum di bawah kakiku, sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, kalau sekiranya hal itu yang aku lakukan karena ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, akan tetapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai keponakan yang paling aku cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, dan aku mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku menginginkan dirinya, namun ia dengan serta-merta menolak keinginanku. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa paceklik yang membuatnya berada dalam kondisi sangat kekurangan. Hingga pada suatu hari ia datang kepadaku, maka aku pun memberikannya uang sebanyak 120 dinar, agar dirinya mau aku pergauli. Ia pun menyetujuinya. Sampai kiranya aku sudah mampu untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Tatkala diriku sudah berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau robek cincinnya selain dengan cara yang benar. Kemudian aku tinggalkan dirinya, sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku juga tinggalkan semua uang yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, kalau sekiranya aku lakukan hal itu dengan ikhlas, semata-mata mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian batu tersebut bergeser lagi, akan tetapi mereka masih belum mampu
untuk keluar dari gua tersebut. Lantas orang yang terakhir berkata, "Ya Allah, aku pernah menyewa beberapa orang pelayan, dan aku telah memberi upah semua pegawai tersebut kecuali satu orang. Orang itu telah meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya sepeser pun. Maka aku investasikan upahnya tersebut sampai menjadi harta yang sangat banyak. Pada suatu ketika orang tersebut datang kepadaku sembari mengatakan, 'Wahai hamba Allah, berikan upah aku yang dahulu.' Lalu aku pun menjawab, 'Semua yang engkau lihat ini adalah hasil dari upahmu yang dulu. Unta, sapi, dan kambing, serta budak, ini adalah milikmu.' Lantas ia menanggapi, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Maka aku pun menjawab, 'Aku tidak sedang mengejekmu.' Kemudian dirinya mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika sekiranya aku mengerjakan hal itu dengan ikhlas mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini." Maka batu tersebut pun bergeser sehingga akhirnya mereka mampu keluar dari tempat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah kisah yang termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.